Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ustazah bisa menjelaskan kepada kalian terkait dengan kaidah kebahasan teks biografi. Insya Allah ini materi ini akan masuk di PAT. Langsung saja, yang pertama, kaidah kebahasan teks biografi itu ada 6, ya. Ada 6. Ustazah akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pronomina. Ya, pronomina itu apa? Pronomina adalah nama lainnya adalah kata ganti orang. Nah, kata ganti orang keberapa kalau untuk teks biografi? Yaitu kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak. Jadi boleh orang ketiga tunggal ataupun jamak. Kenapa harus orang ketiga? Karena menjelaskan orang lain, sehingga ungkapannya itu adalah orang ketiga. Contoh kayak gini. Orang ketiga itu apa? Orang ketiga contohnya adalah kata dia, nama orang, ya, nama orang contohnya Sandi misalnya. Kemudian kalau yang jamak itu kami, atau bukan mereka, mereka, begitu. Kenapa harus dia? Iya, karena ngomongin orang lain. Contoh, tahu nggak, dia itu hobinya berenang loh, kan gitu, karena kita ngomongin orang lain. Baik, paham ya? Yang kedua adalah kata kerja material. Kata kerja material di sini, ya, material, nama lainnya adalah kata kerja tindakan. Apa itu? Adalah kata kerja yang kelihatan aktivitasnya, kelihatan aktivitas fisiknya. Contohnya apa? Makan, kelihatan kan kalau lagi makan. Menyapu, menggendong, aktivitas fisiknya kelihatan. Kemudian apalagi bernyanyi, melukis, dan sebagainya, begitu ya. Ini adalah kata kerja material, nama lainnya adalah tindakan. Selanjutnya adalah kata deskriptif. Apa itu kata deskriptif ya? Saya simpel saja di sini, ya. Ciri-cirinya seperti halnya kata sifat atau kata keterangan. Jadi kata deskriptif di sini contohnya, contoh kata deskriptifnya, yang termasuk adalah kata-kata sifat dan kata-kata keterangan. Contohnya apa? Contohnya berarti kalau sifat adalah baik, jahat, dermawan, kayak gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kalau keterangan apa? Keterangan itu apa? Misalnya kucing itu memiliki bulu yang lebat, berarti lebat, lembut, kemudian kasar, dan sebagainya. Begitu ya, pokoknya kata-kata deskriptif itu yang berhubungan dengan sifat dan keterangan. Baik, selanjutnya adalah kata kerja pasif. Apa sih kata kerja pasif dan contohnya kayak gimana? Nah, kita tulis ini. Nah, kata kerja pasif ini diawali oleh huruf atau oleh kata di. Di plus mana? Di plus kata kerja. Ini adalah rumusnya, Kak, ya. Ini adalah rumusnya. Maka contoh katanya apa nih? Contoh katanya berarti di, kata kerja apa? Di plus makan, koma, dipukul, misalnya, dihina, dimarahi, dan sebagainya. Saya mau menyampaikan bahwa kata kerja pasif ini bebas. Tidak ada yang namanya material atau apalah. Pokoknya huruf yang diawali, kata yang diawali oleh kata di dan
setelah di ini adalah kata kerja, itu adalah kata kerja pasif. Lanjut ya, adalah kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental kebalikannya dengan dari kata kerja material. Contoh dari kata kerja. Nah, saya sampaikan dulu bahwa kata kerja mental ini hubungannya dengan perasaan. Jadi sesuatu hal, aktivitas yang nggak kelihatan, tapi dia itu ada di dalam perasaan maupun dalam pikiran atau pikiran seseorang. Contohnya apa? Memikirkan, mencintai, membenci, berjanji, dan sebagainya. Memang ketika ketika seseorang itu memikirkan sesuatu, apakah kita tahu dia sedang memikirkan sesuatu apa? Kan kita tidak tahu. Begitupun mungkin kita sedang dicintai oleh orang lain, karena orang lain tidak menunjukkan dengan badan, dengan gestur, dengan fisik, maka kita tidak tahu. Maka ini adalah kata kerja mental. Yang terakhir adalah kata sambung atau kata depan, kata nomina. Saya di sini hanya menjelaskan khusus kata sambung saja karena hubungannya dengan PAT. Langsung ya di sini kata sambung. Nama lainnya adalah kata konjungsi. Dikhususkan di sini konjungsi cuma 2, yaitu konjungsi sebab akibat. Nama istilahnya adalah kausalitas. Apa sih contoh konjungsi sebab akibat atau kausalitas itu? Yaitu kata karena, dikarenakan, sebab, gitu ya, disebabkan, akibat, diakibatkan, dan sebagainya, sehingga, maka, banyak. Pokoknya kata-kata yang sebab akibat aja. Saya kalau kayak gini maka saya, ada kata-kata makanya dan sebagainya. Yang kedua adalah konjungsi temporal adalah atau disebut sebagai waktu. Konjungsi waktu apa itu? Konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Apa tuh urutan waktu? Sesudah saya bangun tidur saya, sebelum, ketika, saat, kemudian, gitu ya. Kemudian apa lagi? Lalu, dan sebagainya, banyak. Itu. Baik ya. Ini adalah penjelasannya. Nanti kalau kurang jelas tinggal di pause aja. Jadi ada 6 ya, dan ini keluar. Mohon dihafalkan. Terima kasih saya sampaikan. Semoga dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.